Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun dan salam sehat buat semuanya ya. Ini mohon maaf pertemuan kali ini kita seharusnya menggunakan Zoom meeting, tapi dirasa kalaupun ternyata Zoom meeting itu dirasa sebatas formalitas saja, alangkah baiknya kita sekarang ngebahas mengenai silabus atau juga materi konten pembelajaran yang sudah dibagikan kepada mahasiswa lewat WhatsApp grup ya. Kita bahas supaya tidak terjadi kesalahpahaman. Oke, begini. Sebelumnya kita udah bahas di video sebelumnya mengenai bagaimana kontrak pembelajaran dan prosedur pembelajarannya, dan ini SAP-nya silabusnya sudah saya bagikan. Di situ memuat 16 pertemuan. Kita bahas satu persatu. Jadi di sini sebelum pembelajaran udah ada kontrak dan prosedurnya, nanti ada UTS dan UAS. Nah, kita bahas yang mengenai konten pembelajarannya. Di sini ada 8 bab yang akan dibahas terkait dengan nanti yang akan mahasiswa diskusikan dengan kelompoknya, kemudian dibuat presentasinya, dibuat videonya, dikirim dulu ke saya. Dikirimnya alangkah baiknya bisa lewat email kalau mungkin besar, tapi kalau terlalu besar silakan kalian wakilkan satu orang menemui saya di kampus untuk nanti dievaluasi videonya, dan kalau memang perlu diperbaiki begitu. Di sini ada 8 kelompok di mana masing-masing kelompok sudah kita lihat. Di pertemuan pertama itu orientasi. Orientasi itu anggap pertemuan kemarin dan yang hari ini ya, itu orientasi. Hari ini harusnya Zoom meeting tapi saya rasa kurang maksimal. Saya anggap kalian semua menyimak video saya, dilihat dari mana? Dilihat dari jumlah viewernya. Kalau viewernya sesuai dengan jumlah mahasiswa dan harus ditonton habis ini supaya tidak terjadi salah paham. Nah, di sini materi pertama tentang konsep dasar belajar dan pembelajaran terkait definisi, teori, dan aplikasi. Itu kelompok pertama. Kemudian ada kelompok kedua. Kelompok kedua membahas mengenai konsep dasar belajar dan pembelajaran. Ini terkait dengan pendekatan dan jenis-jenis belajar. Jadi di situ ada temanya, ada babnya, ada sebelah kanannya itu mengenai apa saja yang dia bahas. Jadi jangan sampai kelompok 1 dan kelompok 2 terjadi benturan ya. Tadi kelompok 2 membahas konsep dasar belajar dan pembelajaran 2. Kemudian kelompok ketiga ini membahas mengenai sumber belajar dan media pembelajaran. Nah, ini kelompok ketiga. Cari materinya bebas, bisa dari YouTube lagi, bisa juga dari konten Google, dari internet dan lain-lain. Alangkah baiknya dari buku dan jurnal-jurnal yang sudah terbit ya. Kemudian yang berikutnya yang keempat, kelompok 4 membahas mengenai prosedur merancang implementasi dan evaluasi sumber belajar ya. Apa itu pendekatan bebas belajar berbasis aneka sumber? Ini manajemen pendidikan Islam, salah satunya media yang digunakan contoh seperti kita menggunakan YouTube, menggunakan Zoom meeting, juga menggunakan WA group, itu bisa jadi sumber belajar. Apalagi YouTube yang kita buat kontennya mengenai konten pembelajaran, maka bisa jadi sumber belajar. Tetapi kalau sumber belajar ini tidak di-manage, tidak punya tujuan jelas, tidak punya visi misi yang jelas, tidak punya sasaran yang jelas, maka bisa jadi konten ajar yang kita buat, yang kita manage, semuanya akan berantakan. Jadi cuma sia-sia begitu. Nah, kemudian bagaimana cara mengorganisasikannya, cara mengaktualisasikan program perencanaan pembuatan sumber ajarnya, juga mengakomodir administrasi sumber belajar. Termasuk nanti bagaimana mengevaluasi dan menindaklanjuti sumber belajar yang sudah kita buat, sehingga pusat belajar yang dikelola menjadi pusat belajar yang berkualitas dan juga yang mampu menunjang peningkatan mutu pendidikan. Oke, tadi ada 4 kelompok ya. Kemudian nanti ada field study. Apa itu field study? Yaitu kajian lapangan, di mana ini sifatnya masih kelompok. Jadi kalian silakan, boleh sama kelompoknya yang hari ini dibuat kelompok untuk diskusi atau untuk membuat video, boleh. Boleh bentuk kelompok yang lain, silakan. Yang jelas nanti lakukan kajian lapangan mengenai upaya lembaga pendidikan mengelola sumber belajar pembelajaran jarak jauh pada masa pandemi COVID-19. Hari ini termasuk di FAI, dimanapun dari SD, SMP, SMA, bahkan ada yang dari tingkat PAUD sekalipun, itu menggunakan metode pembelajaran daring atau dalam jaringan atau online gitu. Sehingga silakan bagi mahasiswa nanti melakukan kajian lapangan. Pak, boleh nggak kajian lapangannya saya lakukan dari sekarang? It's good. Kenapa gitu? Itu namanya 10 langkah lebih maju.
Yang lain masih memikirkan tentang bagaimana membuat konten video, kalian sudah berpikir selangkah 10 langkah lebih maju, bagaimana ya field studinya mau kemana ya gitu. Atau lembaga mana yang saya tuju yang memang menggunakan metode pembelajaran jarak jauh. Kemudian kajian dilakukan berkelompok dengan kuota 3 orang. Jadi sini 3 orang nih. Jadi kalau sekarang ada 8 kelompok, artinya kalau jumlah mahasiswanya sekarang ada 30, artinya kalau 8 kelompok hanya ada satu kelompoknya itu 8, berarti rata-rata 3 atau 4 orang, bisa lah ya. Nah ini boleh. Jadi saya sarankan kalau yang ada 30 orang dalam satu kelas boleh. Kalau bukti saya ralat saja. Kajian dilakukan secara berkelompok dengan kuota maksimal 4 orang. Ini lebih mempermudah lagi. Jadi berdasarkan video ini saya nasah mansuh istilahnya ya, dinasah dan dimansuh. Aturan yang lama direvisi dengan aturan baru. Melalui video ini jadi sah bahwa maksimal kuota untuk melakukan field study kajian lapangan berkelompok adalah 4 orang. Ini mengkhawatirkan kelompok yang jumlahnya terlalu banyak. Juga ada orang yang nggak kebagian kelompok, kasihan. Mohon diperhatikan temannya yang tidak kebagian kelompok ya, supaya sama-sama dapat nilai. Laporan tugas dikumpulkan paling lambat pada pekan ke-7. Nah, kalau sekarang ini kita masuk pekan ke-2. Nanti saya informasikan lagi kapan pekan ke-7-nya. Nah, kalian melakukan pada pekan ke-7 mengumpulkan laporan. Dikumpulkannya dalam bentuk hard copy, bukan soft file. Ini biar lebih mudah bagi saya melakukan coret-coret. Nah, karena memang tugas dosen salah satunya mengevaluasi hasil belajar mahasiswa. Kalau di online atau di layar laptop kurang asik, lebih asik langsung kelihatan. Rapi tidaknya lebih kelihatan ketika di hard copy. Jadi minggu ke-7 dikumpulkan, lalu PTS penilaian tengah semester. Udah gitu, jadi kalian di minggu ke-6 melakukan kajian lapangan, minggu ke-7 tidak ada pembelajaran, hanya mengumpulkan tugasnya saja. Saya anggap itu sudah pertemuan. Minggu ke-8 kalian PTS penilaian tengah semester. Kemudian minggu ke-9-nya silakan dibuka silabusnya ya, di print dulu kalau perlu. Jadi biar enak mendengarkan video yang saya buat ini. Minggu ke-9 itu kelompok 5. Tapi begini, jadi ada kelompok 5 membahas memahami pusat sumber belajar. Artinya gini, video yang kalian buat tetap harus dikumpulkan serentak akhir tanggal 15 Oktober. Jadi 2 minggu dari sekarang semua video harus masuk tanpa terkecuali. Kenapa? Supaya adil. Kesian apa-apa kelompok pertama suruh bikin, kalau ini enggak. Semua kelompok masuk tanggal 15 maksimal. Setelah itu tutup dulu dievaluasi apakah ada yang perlu direvisi, diperbaiki, nanti saya buat catatan. Catatannya nanti silakan setiap kelompok akan saya buatkan juga catatannya apa saja gitu. Menit keberapa yang perlu direvisi, kontennya apa, seperti itu. Kemudian kelompok 6 membahas perencanaan pusat sumber belajar. Kelompok 7 membahas pengorganisasian dan aktivitas pengelolaan pusat sumber belajar. Dan kelompok ke-8 mengenai controlling dan evaluasi pusat sumber belajar. Kemudian pertemuan 13, 14 dan sampai 15 begini. Itu pertemuan 13 dan 14 diperhatikan ya perintahnya. Lakukan studi lapangan lagi. Kalau tadi sebelumnya PTS berkelompok, kali ini kalian melakukannya secara individual. Ini supaya kalian berlatih dari kelompok dulu, banyak kan lebih ringan. Masuk ke arah mandiri, tugas mandiri, melakukan kajian lapangan meliputi perencanaan, pengelolaan, controlling dan evaluasi tentang pusat sumber belajar. Di mana Pak? Nah di sini sudah saya tetapkan ada 15 jadi pada pekan ke-15 ini dikumpulkan. Kalau tadi kan pekan ke-7 seminggu sebelum PTS, ini juga sama, seminggu sebelum PAS berarti ya, ujian akhir semester dikumpulkan. Yang dibahas adalah, nah ini bisa dilihat itu, ada laboratorium, perpustakaan, majelis taklim atau masjid, PKBM, pusat kegiatan belajar masyarakat ya, kemudian open journal system, kemudian juga museum, observatorium, kemudian rumah belajar online. Kalau mungkin ada silakan. Rumah belajar online ini bukan berarti kalian ke ruang guru, enggak. Bisa cari sekolah yang punya memang dia fasilitas untuk belajar online buat siswanya. Itu hampir semua sekolah banyak. Rumah belajar, balai diklat, siaran televisi pendidikan, bisa kalian cari sekolah yang punya konten YouTube minimal ya.
Kemudian situs internet, repositori sebagai pusat sumber belajar. Apa itu repositori? Perpustakaan online. Kalian bisa buka di Google. Kemudian manajemen personalia atau bagaimana kepala sekolah menjadikan guru sebagai pusat sumber belajar. Kemudian balai latihan kerja BLK tuh yang ada di Kemenraker, pesantren, dan terakhir lembaga keterampilan atau LPK kayak tempat kursus jahit, kursus setir mobil, kursus apapun, kursus bahasa Inggris, silakan kalian kunjungi. Ada 16 tempat. Silakan pilih sesuai dengan nomor absennya masing-masing. Jadi nanti kalian sesuai nomor absen masing-masing membuat laporan sesuai ini. Nanti saya lihat dan nanti saya bagikan siapa-siapa saja namanya ketika nanti setelah PTS maaf ya. Setelah PTS saya bagikan nama-namanya supaya kalian melakukan kajian lapangan lebih dulu. Kenapa Pak melakukan pembelajaran semacam ini? Membiasakan mahasiswa terjun ke lapangan, ke dunia vokasionalnya masing-masing, supaya kompetensi mahasiswa ini nggak cuma di kelas dulu, nggak cuma teori. Ini menjamin mahasiswa supaya belajar aktif, kreatif, dan berpikir kritis juga high order thinking skill, berpikir kritis dan tingkat berpikir tinggi. Demikian aja dulu. Saya harap pembelajarannya cukup jelas. Silakan buat kelompoknya, kumpulkan sebelum tanggal 15, maksimal tanggal 15 saya tunggu di kampus. Siapapun Anda silakan datang ke kampus, insya Allah saya ada. Kalaupun tidak ada saya konfirmasi pasti lebih awal. Pak saya mau ketemu Pak, oh maaf saya lagi ada kegiatan. Artinya kalau saya yang memutuskan bahwa tanggal 15 saya tidak ada, kalian boleh mengumpulkan tanggal 17-nya sesuai kesepakatan. Dan saya pasti ingat karena dicatat di handphone saya. Demikian dulu, oke? Tetap semangat. Jangan lupa jaga diri, jaga kesehatan, dan jaga jarak juga, patuhi protokol kesehatan. Dan senantiasa jangan lupa sholat 5 waktu, biasakan zikir dan berdoa kepada Allah, dan jangan lupa memperbanyak salawat. Terima kasih banyak. Hadza wallahu yarana wa yafaduna. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.